Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks berita dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Serta 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengungkapkan struktur atau bagian-bagian teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan seperti ejaan dan tanda baca, pilihan kata, kalimat efektif, kohesi dan koherensi teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Yang keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 1. Orientasi berita, 2. Peristiwa, 3. Sumber berita. Struktur teks berita terdiri dari 1. Orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal hingga akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatkannya berita tersebut. Biasanya, berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Namun, tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Materi selanjutnya mengenai kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Seperti contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Seperti contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Seperti contoh,
peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sore hari. Yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti konjungsi kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Seperti contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Materi selanjutnya mengenai penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kita seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali suatu informasi. Misalnya, ketika kita mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar, ketika itu kita harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kita tidak mungkin mengarang dalam waktu yang sangat singkat, maka dari itu kita harus menyampaikannya dengan apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambahi atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kita harus menghafalkan berita, tetapi cukup dengan memahami ide-ide pokok berita tersebut, kemudian menceritakannya dengan kata-kata yang kita rangkai sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangatlah penting ketika kita akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikannya kembali dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W1H. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.